leader itu di tengah, yang diawasi, dilihat, dan juga yang sangat penting dalam bahasa Jawa itu dirasani itu, ya. Dirasani itu dikunjingkan juga, ya. Ini leadernya cuma mikir terus nggak ada action, ya. Atau di Pak Andi, ya, kok actionnya gusah-gusuh sama. Ya, ini emang menarik, ya. Jadi kembali lagi bahwa ini suatu semacam analisis atau pembahasan dari seorang peneliti Pak Andi terhadap dunia luar, yang para leader di lapangan yang mereka menjadi pelaku-pelakunya. Nah, ini menarik. Jadi yang Pak Andi sebutkan atau uraikan itu penuh dengan mungkin ada jargon juga, ya, kata-kata yang cukup menarik, paradoksal atau meta paradoksal. Ini menarik. Jadi lebih sulit dibanding apa yang mungkin di lapangan. Tapi kalau saya boleh katakan, di lapangan itu lebih sulit, lebih complicated dibanding papernya Pak Andre, ya. Oke. Nah, untuk itu saya akan tanya dulu Pak Hans, ya. Pak Hans, ya, di Surabaya ini, ya. Pak Hans, waktu di Harvard, di Boston itu, ya, Pak Hans melihat nggak orang-orang kayak Pak Andre ini, ya, yang memang mereka peneliti leadership, ya, tapi kerjasama dengan para leader di lapangan. Jadi ada sebuah simbiose mutualistik, ya. Bagaimana Pak Hans? Ya, silakan. Ya, justru masih Prof. Laksono. Jadi selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati sekalian. Jadi ketika kami mengikuti ini program ini sekitar 3 tahun lalu, ya. Jadi satu program yang sangat komprehensif di mana ada perpaduan antara peneliti-peneliti, kemudian dosen, ya, kita bicara dosen ini baik dari manajemen maupun dari public health maupun dari sisi praktisi rumah sakit, ya. Nah, mereka semua ini jadi bergabung di dalam sebuah center seperti yang kita pernah diskusikan, Prof. Laksono. Di center itu bagaimana aplikasi teori dan penelitian ini bisa dijabarkan di dalam kasus-kasus di lapangan di berbagai belahan dunia. Jadi saya kira 3 unsur ini menjadi sangat penting, Prof. Laksono, di dalam bagaimana implementasi teori-teori yang tadi disampaikan oleh Pak Andre. Demikian, Prof. Ya, ini yang menarik, ya. Kita akan coba untuk mempraktekkan juga apa yang terjadi di Harvard untuk dipakai di Indonesia, dan tentunya dengan modifikasi, ya. Tapi yang jelas ada pandangan akademisi dan ada pandangan praktis. Oke. Nah, sekarang saya akan kembali ke para praktisi, para direktur di lapangan yang mungkin saya akan tanya dulu pada Pak Rukmono, ya. Pak Rukmono, ya. Ya. Pak Rukmono, kira-kira bagaimana pendapat Pak Rukmono mengenai apa yang dibahas oleh Pak Andi ini, ya, dari pengalaman Pak Rukmono meniti karir. Saya tahu Pak Rukmono itu bukan dari manajemen awalnya, tapi dari seorang klinisi, ya, yang Opskin, SPOG, ya. Kemudian pada saatnya itu pindah ke manajemen, ya. Ini bagaimana Pak? Teori-teori leadership ini bisa dipakai nggak dalam pengembangan karirnya ini? Silakan Pak Rukmono. Ya. Terima kasih Prof. Lak. Jadi benar, ya, bahwa di awal karier saya itu memang lebih banyak ke arah klinisi lalu menjadi. Jadi kalau kita lihat ini ada suatu yang penting itu adalah tentang perubahan orientasi. Selama ini kita belajar leadership itu mulai dari insight lalu keluar seperti itu. Tapi ternyata di dalam prakteknya yang saya alami sendiri, dan itu ternyata juga dibenarkan di dalam beberapa literatur yang saya pelajari, itu ternyata kita itu akan lebih bisa belajar kalau pendekatannya itu outside in. Jadi outside in itu orang itu belajar dari melakukan sesuatu dulu, baru kemudian berpikir untuk memperbaikinya. Nah, ini yang ternyata lebih cocok di sini, dan itu di Sarjito insya Allah kita terapkan dengan cara kita membuat proyek-proyek. Jadi pegawai-pegawai itu kita challenge untuk bisa melakukan sesuatu aksi, kemudian sambil dibimbing kita perbaiki sambil jalan dengan melakukan proses berpikir untuk perbaikannya bagaimana. Jadi itu menarik, dan ternyata itu lebih efektif daripada kalau kita itu memikirkan dulu sampai tuntas gitu, ternyata tidak ada eksekusi. Nah, ini yang
sekarang sudah kita praktekkan dan ternyata itu justru memberikan experience yang lebih live seperti itu. Demikian, Prof. Masih Pak, tapi ada sebuah tadi yang dikatakan Pak Andre ya. Tadi Pak Andre mengatakan mengenai misalnya decisive dan thinking. Tadi teori-teori seperti ini dirasakan berlaku nggak pada saat COVID ini berjalan, Pak? Sangat berlaku. Jadi sangat berlaku. Jadi ternyata lebih efektif kita itu yang terjadi di COVID itu kan ada kejadiannya yang harus menuntut action. Nah itu lebih baik karena di dalam situasi seperti ini itu kebiasaan kita itu kan merencanakan sesuatu dulu sampai matang gitu baru nanti melakukan aksi. Jadi kita punya semboyan bahwa di situasi seperti ini itu akan lebih penting speed daripada perfection gitu. Nah ini yang tadi ternyata cocok. Jadi yang disampaikan oleh Pak Andri tadi itu bahwa sebaiknya kita itu action dulu sambil berpikir gitu setelah itu memperbaikinya. Nah ini konteksnya lalu menjadi lebih istilahnya itu lebih cocok untuk kita melakukan itu daripada kita itu memikirkan segala sesuatunya seperti itu actionnya tidak muncul-muncul. Ini kelemahan yang ternyata dulu kita alami kemudian setelah oh iya ya ternyata lebih baik kita itu do action dulu sambil nanti thinking kemudian. Jadi ini pendekatan ini yang kita sebut sebagai outside in itu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Andri tadi memang hal-hal itu apakah kita menjadi decisive atau menjadi risk taker itu menjadi kombinasi dari implementasi itu. Tapi intinya adalah bahwa ternyata kita itu perlu mengajak semua tim kita itu untuk bersama-sama menyelami gitu. Jadi kasarannya kalau di dalam itu karena orang itu ternyata pada dasarnya manusia itu memiliki kemampuan beradaptasi dan bisa untuk menggunakan akal untuk learning sehingga ada pembelajaran dan manusia itu memiliki kemampuan untuk membuat prediksi. Nah ini yang harus kita kombinasikan dari konteks itu supaya bagaimana kita itu bisa mengkombinasikan dalam bentuk adaptasi itu. Jadi hasil-hasil pembelajaran kita itu, kemudian kemampuan untuk melakukan prediksi itu harus dilakukan dengan action first gitu loh, yang paling penting. Nah ini terima kasih kita lalu secara sistematis tadi disampaikan oleh Dr. Andre bahwa memang rumusannya akan seperti itu. Tetapi sekali lagi saya berkeyakinan bahwa orientasi outside in itu akan menjadi lebih efektif di saat ini daripada kita itu harus inside out seperti itu, Prof. Oke, makasih Pak Roko. Jadi ini kata kunci yang saya catat memang antara berpikir dengan action itu memang harus seimbang, Pak ya. Ini yang nanti minggu depan kita akan bahas dalam model berpikir yang loop, yang Mobius itu yang kita pelajari di meta leadership. Oke, saya akan berpindah ke Pak Nuzeli ya di Pekanbaru ya. Di Pak Nuzeli ini tadi Pak Andre berkali-kali menyatakan bahwa seorang direktur dalam masa COVID ini harus pandai betul untuk mengelola BOS ya atau bukan mengelola ya, mengatur ya tanda kutip ya, tapi tanpa pemerintah ya, Pak Andre ya. Ya. Nah, ini bagaimana pengalaman Pak Nuzeli dalam konteks Pak Nuzeli sebagai direktur rumah sakit daerah yang kita tahu bosnya itu kan powerful sekali ya, gubernur ya. Kalau rumah sakit vertikal kan menteri kesehatan tapi juga tidak mudah dipindah-pindah. Tapi kalau di daerah itu kalau Pak Gubernurnya atau Bu Gubernurnya tidak happy ya dalam waktu semalam bisa diganti ya. Gimana Pak Nuzeli? Apakah teori-teori ini bisa dipakai? Silakan Pak Nuzeli. Terima kasih Prof. Saya bilang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Andre sebetulnya. Saya lebih menarik lagi itu yang meta paradoxical leadership itu. Dalam kondisi yang seperti ini memang kita campur aduk kepala kita. Kita harus ngapain aja, harus ada risiko, semua harus kita lihat. Tapi saya mencoba membagi dua, Prof. Pertama, saya bicara keluar. Pertama tuh yang saya ingin yakinkan adalah how to manage my boss. Kenapa? Otoritas di pemerintah ini harus dari bos saya gitu. Nah, saya harus memikirkan how to manage my boss. Jadi gimana supaya beliau yakin apa yang saya lakukan ini benar. Dan beliau yakin
ya saya percaya dengan Anda, apapun Anda kerjakan, saya akan percaya. Itu inti dari yang Prof sampaikan tadi itu. Kalau besok diganti, dia ngapain kerjaannya seperti ini, kan gitu, kira-kira demikian. Tapi alhamdulillah gubernur saya profesional sekali, Prof. Beliau tidak mana seperti itu, beliau melihat bahwa apa yang dilakukan dinilai dengan baik, dan apa yang harus dilakukan harus diberikan konfirmasi dengan beliau. Sehingga kepercayaan diberikan itu saya gunakan untuk menggunakan pisau ini ke orang lain, demikian. Nah, untuk itu kita bicara metabolisme leadership tadi, gimana memanage, gimana men-lead. Nah, kalau biasanya dalam kondisi normal kita bisa tinggal memanage saja, lihat ini itu. Nah, barangkali waktu men-lead ini kadang terpaksa tampil kita. Tampil, tapi saya sepakat dengan Dr. Andre tadi bahwa tidak harus kita yang ada di situ. Bagi saya yang penting adalah waktu saya sampaikan, itu berjalan. Tidak harus ada Nuzeli di situ. Itu bisa saya demikian kalau ketemu dengan kawan-kawan gitu. Nah, berarti kalau bos saya sudah setuju, maka kebijakan diambil, dia akan setuju. Saya bicara keluar sampai ke dinas kesehatan dan sebagainya, stakeholders yang ada, versi kawan-kawan di rumah sakit semua, sehingga kita satu pemahaman bahwa Riau harus bebas dari COVID kalau itu terjadi nanti di sini gitu. Nah, gimana kita mengatasi rakyat? Karena rumah sakit saya juga masuk pendidikan. Saya memikirkan gimana pelayanan harus berjalan, pendidikan harus berjalan terus juga, dan COVID juga diatasi juga. Internal saya buat tim hospital disaster plan. Saya tidak mau tahu itu, saya bicara akreditasi saja. Hospital disaster plan harus dibuat. Coba timnya, saya bilang sama mereka, kalian gunakan pemikiran kalian sama-sama, lalu konfirmasi ke saya apa harus dilakukan. Kenapa? Karena tempat tidur saya tidak ada yang dengan negatif, tidak ada, semua nggak ada. Gimana persyaratan harus dilakukan? Nah, saya punya teman-teman yang punya inovasi-inovasi gitu. Saya membuat ruangan-ruangan dengan rekayasa-rekayasa sehingga memenuhi. Malah kita buat ruangan khusus dengan menggunakan VAR UV untuk disinfeksi. Kita gunakan ruang-ruangan, saya punya bahan presentasinya kemarin sudah presentasikan di lingkup kawan-kawan di Arsada sebetulnya demikian. Nah, inovasi-inovasi itu kita lakukan untuk bagaimana kita mempercepat sehingga rumah sakit kita siap untuk menjadi pusat rujukan. Karena di Riau, karena ada 47 rumah sakit tetap oleh gubernur, maka saya akan menjadi pusat tumpuan akhirnya. Jadi mana pasien yang tiba-tiba harus butuh ICU, butuh dialisis, harus saya yang siapkan. Dan itu belum ada sebelumnya. Ini kan kejadian tidak kita pikirkan sebelumnya. Maka semua harus kita buat keputusan demikian. Nah, saya buat dengan kawan-kawan prinsipnya adalah safety for workers, healthy for patient. Itu intinya yang kita buat prinsip dulu. Kalau itu kalian kerjakanlah. Apa yang kalian kerjakan itu nanti laporkan ke saya. Yang penting kita koridornya itu. Maka terakhir sampaikan satu hal saya buat motonya begini lah. Kita bersatu, peduli, ikhlas untuk kemenangan. Jadi semua boleh berbuat, tapi satu tujuannya. Dan itu konfirmasi dan saya yang memimpinnya itu. Itu yang kita lakukan dengan kawan-kawan. Dan tidak ada saya di sana. Siapapun kawan-kawan saya boleh berbuat, apapun yang mereka buat. Yang penting saya akan report setiap pagi. Apa yang terjadi pagi-pagi, dilaporkan pagi, nanti silakan kerjakan lagi, sehingga semua bisa jalan dengan baik. Saya tidak tahu apakah mudah-mudahan konsep-konsep meta leadership ini bisa akan mungkin kita lebih pahami. Saya akan belajar dengan baik dan barangkali Prof mana tahu nanti itu bisa pengayaan jadi tools yang lebih baik lagi untuk ke depan. Nah, sekarang saya lagi mempersiapkan pasca ini apa yang dilakukan. Saya sudah buat tim satu lagi sekarang. Nah, kalau setelah ini terjadi nanti kalian pikirkan dari sekarang. Ke depan kita melakukan apa rumah sakit ini. Nah, sekarang dari kalian pikirkan. Jangan nanti pikirkan sekarang harus berbuat dulu. Nah, Oke, masih. Jadi artinya Pak Duseli memang sudah mempraktekkan ya. Ini yang menarik, kadang-kadang kita mempraktekkan sesuatu, tapi mungkin teorinya di belakang ya. Jadi kita membungkus lagi gitu ya, mencocokkan, melihat apakah kita tuh benar nggak sesuai teori tadi ya. Ini demikian ya. Karena kembali lagi rumah sakit daerah itu sangat nuansa atau aspek politiknya itu kuat ya. Jadi memang ini harus hati-hati betul dalam mengelola pos ya. Oke, nah kemudian yang ketiga nih saya kembali ke Pak Ihsan ya. Pak Ihsan yang ada di Hermina ya. Pak Ihsan, jadi mohon nanti bisa Pak ini sudah menyiapkan semacam PowerPoint juga ya Pak Andre ya. Saya juga ingin tanya Pak Irfan ya, Pak Ihsan ya, ketika mengelola jaringan tadi ya, apakah ketika memilih atau memindahkan direktur itu kompetensi itu masuk nggak sebagai semacam indikator yang menentukan apakah seorang direktur yang baik itu nanti pindah ke rumah sakit yang besar, kompleks yang tidak begitu baik itu ya tetap di situ atau dimasukkan training dulu atau bagaimana. Kalau yang jelek ya di PHK ya, diputus kontrak. Gimana Pak Ihsan, silakan. Boleh pakai itu PowerPoint yang sudah disiapkan tadi. Iya, saya sudah mengirimkan PowerPoint-nya. Nanti yang pertanyaan Prof nanti saya coba jawab gitu ya Prof ya. Mungkin bisa ditampilkan
Waktunya amat ya, singkat ya. Iya, iya. Baik, lanjut saja. Lanjut. Iya, lanjut. Dilanjut slide-nya. Nah, ini sudah dijelaskan Pak Andreas, jadi nggak saya bahas lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Yang ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Andreas. Saya lanjut lagi. Oke. Sebelumnya lagi. Oke, saya mau menambahkan, kita sebagai pimpinan, ini kita berfungsi juga penyeimbang, ya. Penyeimbang tadi kita tidak boleh terlalu memanjakan karyawan, gaji terlalu besar, atau misalnya kurang, atau bagaimana. Jadi kita juga harus memberikan pelayanan kepada dokter sebagai partner kita. Kita juga memberikan kepentingan kepada pasien, terus juga asuransi, pemerintah, pemilik saham, dan organisasi profesi. Jadi sebagai direktur, kita harus memberikan keseimbangan ke semua pihak, ya. Di dalam kasus COVID ini tentunya direktur ini pada awal-awalnya kita tentunya misalnya kita butuh dengan pemerintah ini bagaimana saat itu misalnya PTM tidak ada, terbatas, terus juga APD terbatas, terus juga mungkin untuk pemeriksaan PCR sangat terbatas. Jadi kita terus berkontak dengan karyawan kita, bagaimana karyawan ini diyakinkan kalau dia bekerja itu nanti akan aman, APD-nya aman, dan lain-lain. Dengan pemilik saham juga kadang-kadang mungkin ada yang, wah bagaimana kalau rumah sakit kita nanti terima COVID? Jangan-jangan pasien itu tidak mau nanti ke rumah sakit kita. Hal-hal semacam ini seorang direktur kita harus bisa memastikan, meyakinkan ke semua stakeholder yang ada. Lanjut lagi. Nah, terus terang kami di rumah sakit swasta pada tahap COVID ini tantangannya cukup berat, ya. Jadi saat mulai COVID itu di awal Maret, pasien itu sudah mulai turun, ya. Pasien itu sampai turun itu bisa lebih dari 50%, baik rawat inap, rawat jalan gitu. Apalagi lebih turun lagi setelah anjuran dari pemerintah untuk tidak ke rumah sakit gitu loh. Nah, ini yang membuat rumah sakit itu akan kesulitan cash flow, ya. Di samping itu saat itu mungkin BPJS masih belum bayar, tapi sekarang alhamdulillah sudah dibayar, tapi kita tetap juga harus meningkatkan mutu untuk ke pasien, kita juga harus aman. Terus kita juga harus mempersiapkan SDM-nya, karena ada beberapa dokter itu, misalnya di kami ada dokter-dokter yang udah di atas 60, mungkin untuk tidak praktek. Terus juga ada dokter-dokter yang punya penyakit tertentu juga tidak mau praktek. Jadi kami juga dihadapi dengan tantangan-tantangan seperti itu, dan manajemen harus mampu bisa berkomunikasi dengan para DPJP untuk mengatur misalnya praktek-praktek mereka. Di samping itu juga kita dengan keterbatasan IT gitu ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang itu misalnya pelayanan telemedicine ya yang dilakukan oleh rumah sakit, ternyata untuk beberapa pasien masih belum suka nih melakukan untuk telemedicine ke rumah sakit, tapi terus kita berproses untuk hal-hal semacam ini. Nah, ditambah dengan kejadian yang luar biasa ini, memang terus terang tadi kita hambatan-hambatan ini semakin membutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk bisa beradaptasi, dan tadi disampaikan bagaimana kita bisa mengeksekusi hal-hal demikian. Lanjut lagi. Nah, ini yang paling penting juga kompetensi untuk pemimpin di saat-saat ini. Mungkin seorang pemimpin bisa bagaimana dia berfungsi sebagai komandan, bisa dia sebagai guru, atau bisa dia sebagai sebagai teman gitu ya. Nah, selanjutnya lagi yang paling penting di masa-masa COVID ini memang kompetensi pemimpin ini untuk entrepreneurship. Lanjut. Nah, sebagai entrepreneurship kita banyak teman-teman di rumah sakit swasta tuh menganggap bahwa COVID ini, waduh, jangan-jangan ini bukan hambatan bagi kami untuk pasien gitu, tapi ada teman-teman yang saat begitu COVID
dia mampu menyiapkan ruangan-ruangannya untuk menyiapkan ruang isolasi untuk siap untuk menerima pasien. Terus juga mampu merubah kelemahan-kelemahan yang ada di rumah sakit kita menjadi kekuatan. Misalnya tadi pasien berkurang, tentunya dengan era COVID ini, apalagi dari Kemenkes sudah tarif yang bagus, mereka ambil peluang itu. Terus kemampuan negosiasi. Nah, seorang pemimpin harus mampu menegosiasi, ya terutama mungkin dengan partner-partner kita, dengan klien-klien kita, bagaimana rumah sakit bisa meyakinkan mereka bahwa kita akan bayar kalau beli APD ataupun membeli bahan untuk pelayanan di rumah sakit, kita akan tepat waktu. Bagaimana juga kita membuat jejaring yang luas, ya, jejaring yang luas dengan organisasi-organisasi lain supaya rumah sakit kita juga bisa tetap survive. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita juga harus terus inovatif, harus kreatif gitu ya, sehingga roda organisasi ini bisa berjalan. Dan tadi sudah disampaikan juga Pak Andreas bahwa pemimpin kita ya harus mampu untuk mengelola, untuk menjadi risk taker yang prudent. Terus terang, kalau di rumah sakit kami, Prof. Laksono, jadi kita berprinsip belajar itu kita anggap sebagai, bekerja itu kita anggap sebagai belajar. Ya, jadi proses belajar. Jadi kadang-kadang level manajer ataupun misalnya level kepala urusan, kita memberikan pelatihan mereka kalau ada situasi-situasi tertentu, itu misalnya untuk jadi ketua, dia untuk jadi leader apapun. Nah, kita diharapkan kalau mereka menjadi leader di situ, kita anggap mereka harus menganggap bahwa itu adalah bagian proses belajar. Ya, jadi belajar itu kapan saja, dan ditugaskan apa aja, itu kita anggap harus itu merupakan proses pembelajaran bagi kita semua. Tadi pertanyaan dari Prof, bagaimana di rumah sakit jaringan itu untuk distribusi para direktur. Terus terang di kami itu memang penilaian-penilaian itu kami ada kompetensi dasar, ada kompetensi teknis, ada manajerial, juga ada leadership, ada juga entrepreneur. Terus terang bahwa dengan kondisi grup itu memang terus terang bahwa kita sebetulnya mengalami hambatan untuk kaderisasi, ya, kaderisasi karena organisasi ini berkembang tentunya butuh kader yang sangat banyak. Nah, menciptakan kader ini yang butuh effort kita yang lebih banyak. Seorang pemimpin saya anggap dia akan berhasil kalau dia mampu menciptakan kader. Jadi jangan sampai kita jadi pemimpin, kalau anak buah kita pintar, itu menjadi saingan, itu nggak boleh. Justru kita harus bangga. Jadi kita bangga bahwa kita bisa menciptakan kader-kader untuk menggantikan kita semua. Baik, itu aja Prof dari saya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, jadi menarik ini di jaringan rumah sakit atau chain hospital seperti Hermina ini memang ada keuntungannya, tapi juga punya apa yang menarik dari Pak Ihsan ya, kekurangan regenerasi juga nih karena banyak kebutuhan nih. Ada berapa rumah sakit Pak ya? Iya, Totalnya berapa rumah sakit ya Pak? Total berapa? 38 Pak. 38, berarti 38 direktur ya Pak ya? Tahun ini rencana 40, ya. 40 ya, ini nggak mudah ini untuk mencari direktur yang mempunyai standar Hermina yang baik tadi ya. Oke, nanti kita akan masuk juga ya pada regenerasi tadi. Oke, sebelum kita akan masuk ke diskusi, mungkin Pak Andre mau sedikit merespon apa yang disampaikan oleh para panelis ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono, terima kasih Pak Rukmono, Dr. Nurzali, juga Dr. Iksan. Satu hal di dalam pemahaman mengenai meta leadership ini, ketika kita terpicu oleh situasi, memang respon yang paling penting. Apakah kita akan melakukan hal-hal yang benar? Ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan sebenarnya. Memang secara insting kita bisa melakukan sesuatu ya. Ada hal-hal di dalam list dari meta leadership itu yang bisa kita kerjakan. Namun akan lebih baik kalau ada pengetahuannya di sana. Nah, oleh karena itu ketika ada training mengenai kepemimpinan, biasanya settingnya itu ada dibuat betul-betul seperti situasi yang real gitu. Ada training camp. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu ikut training leadership yang serius itu biasanya juga akan dilakukan
seperti Nature Challenge, ya, kemudian case yang dipaparkan di satu tempat yang mirip seperti aslinya. Supaya apa? Supaya ketika nanti Bapak dan Ibu berada di dalam situasi yang real, maka pengetahuan-pengetahuan tadi bisa muncul. Nah, sehingga di dalam diskusi ini kami bisa melihat bahwa researcher yang mengembangkan meta leadership sepertinya mereka juga melihatnya kan post facto ya. Setelah ada kejadian Katrina, kemudian bom Boston dan seterusnya, mereka mengobservasi diulang lagi, di rewind apa yang dilakukan oleh para leader. Ya, kemudian didokumentasi sehingga jadilah konsep meta leadership ini. Dan bukan tidak mungkin dari pengalaman-pengalaman kita jika memang ada risetnya, nanti ada yang lebih kompleks lagi atau lebih baru lagi, namun lebih efektif ya dibanding dengan meta leadership. Terima kasih, Prof. Laksono. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya.